Para pemburu pilu menghadapi seekor harimau terluka parah. Si harimau menerkam para pemburu. Setelah itu mendadak berhenti. Darahnya mulai keluar. Leher harimau diikat oleh tali logam. Darah sudah memerahkan bulunya. Tali logam buatnya susah bernafas. Si kapten mendekatinya. Satu orang satu harimau. 4 mata lihat melihat. Si harimau tampak sengit. Setelah itu ke samping 2 ekor anak harimau. Setelah itu berusaha ketidakadilan. Para pemburu ini pasti sangat kejam. Mereka memakai anaknya untuk menggodanya. Waktu itu, si harimau menunjuk. Seperti mengancam dan siap untuk mati. Dan dia menerkam ke si kapten. Ketika dia baru meloncat, sudah dibunuh oleh si pemburu secara bengis. Para pemburu ini melihat si harimau dan anak-anaknya juga tak bergerak. Pada waktu itu, seekor harimau lebih besar sedang berlari di hutan. Dengan laju seperti terbang. Tapi ketika ke pinggir hutan, sudah adalah jurang. Dia ingin melonjak tapi tak cukup berani. Dia hanya berdiri sana dan melihat para pemburu sedang membawa istrinya. Setelah itulah Aum bergema di hutan. Ketika para pemburu kembali desa, mereka menyerahkan orang Jepang harimau dan anak-anaknya. Mereka memfoto dan antri. Hampir tak ada kasih sayang sedikit pun. Rakyat-rakyat hanya tahu, pemimpin orang Jepang sangat suka kulit harimau. Jika bisa memberinya harimau dengan kondisi baik, bisa menukar makanan. Si kapten pemburu Gu Gyeong masuk kamar jenderal. Setelah itu dia diperintah untuk, dengan semua cara, harus menangkap si harimau. Dipanggil Tuhan Hutan. Hari selanjutnya pemburu terus masuk hutan. Setelah itu mereka membawa si harimau yang mati sebagai umpan di bawah tanah dan memasang dekat sana banyak jenis perangkap. Di jatuh, ada mata harimau sedang menatap pada para pemburu dan anaknya. Malamnya, waktu para pemburu menunggu makanan, Gu Gyeong merasa ada sesuatu. Mereka angkat senapan dan api berangkat, dan mereka mulai berlari mengepung. Ketika sampai, tontonan di depan mengejutkan mereka. Ternyata hanya 2 ekor serigala sedang bertengkar. Dan semua perangkap sudah dihancurkan. Mayat harimau lain juga tak ada. Selanjutnya, Gu Gyeong membunuh 2 ekor serigala. Si harimau itu membawa anaknya kembali goa. Setelah itu meraba badan mereka. Setelah itu berbaring dan mengeluarkan suara menangis sengsara. Hari berikutnya, Gu Gyeong membawa timnya ke tempat Chun Menduk. Dialah pemburu dikagumi semua orang. Sejak ada anak, dia jarang masuk hutan. Gu Gyeong kali ini ingin mengundang Menduk masuk hutan bersama. Tapi sampai akhirnya sudah gagal. Gu Gyeong memakai cara kotor dan membujuk anak Menduk adalah Suki. Ketemu Jenderal Jepang dengan ancaman jenderal. Si anak sudah ditakuti. Jenderal memberi si anak sebuah senapan. Suki sangat senang. Dia bersumpah yakin menangkap si harimau. Hari itu, Suki dan tim pemburu ke gunung. Mereka baik pergi maupun membuat suara untuk menggoda si harimau. Mendadak si anjing terus bersuara dan menggigit. Setelah itulah Aum mengejutkan semuanya. Tapi mereka belum melihat si harimau. Tepat waktu itu di belakang batu, Tuhan Hutan perlahan datang. Dia tak takut hadapi senapan manusia. Hanya berdiri dan melihat setiap orang. Dan dia bergema. Mereka diancam sampai berlari kocar-kacir. Si harimau menerkam mereka. Menduk mendengar suara tembakan. Karena laju si harimau super cepat. Jadi semuanya hanya bisa berlari kocar-kacir. Dan tak bermampu melukai harimau. Hanya bisa melihat para prajurit satu persatu digigit sampai mati. Suki di belakang pohon tak berani bersuara. Terus satu Aum lagi. Dan hutan menjadi terdiam. Si harimau perlahan ke tempat Suki. Tapi anehnya, dia melewati Suki. Tidak menyakitinya. Tapi yang tak terduga, di belakang Suki ada orang terluka. Mendadak berdiri. Dia membidik pada si harimau. Hal ini membuat si harimau bersiap menerkamnya. Tapi Suki berpikir si harimau menyerangnya. Jadi pertahanan. Dia mengeluarkan nalurinya. Ketika tim 2 para pemburu datang, melihat banyak mayat di tanah, tapi tak melihat jejak harimau. Gu Gyeong menemukan Suki, tapi dia tak menyelamatkan si bocah pilu ini. Dia tahu hanya ketika Suki mati, Menduk baru ikut dan membantu menangkap harimau. Si harimau setelah terluka, sudah ke tempat anaknya, dan berdiri di sana beberapa detik. Sampai pemburu datang, harimau sudah berlari, hanya ada darah merah. Sampai malam, serigala lapar sudah datang dan berniat memakan Suki. Tepat waktu itu Tuhan Hutan muncul dan mengusir para serigala hindari Suki, dan perlahan mendekati Suki. Si harimau melihat serigala. Si serigala ketua menerkam, sudah ditekan oleh Tuhan Hutan. Dan dia mengaum membuat serigala berlari. Waktu itu Menduk di rumah. Dia sedang menangis karena kehilangan anak. Waktu itu matanya menjadi sangat dingin. Adegan diganti ke Tuhan Hutan sedang dilukai. Dia sudah membawa Suki ke rumah. Tapi waktu itu Suki tak bernafas lagi. Menduk teringat tahun itu.
Ketika dia sedang menangkap harimau, kedua anak harimau sedang di samping mayat ibunya. Menduk sudah menyelamatkannya, lagi pula membawanya ke goa dan membesarkannya, memberi mereka makanan, tapi dia masih tak bisa menyelamatkannya. Salah satu anak harimau sudah mati. Tuhan hutan menyelamatkan anak Menduk, juga ingin balas budi pemeliharanya tahun itu. Tapi dendam bunuh ibu harus dibalas. Menduk melihat anaknya, setelah itu dia seperti hilang harapan hidup. Waktu itu, tim pemburu sudah sampai di barak. Jenderal berkata harus membunuh si harimau, karena inilah cara satu-satunya untuk menenangkan tentara sekarang. Dia ingin melempar bubuk mesiu di sekitar hutan, dan membakar gunung, dan yang menjalankan adalah orang milik pihak reaksioner milik Korea Utara pada waktu itu. Ketika buat meledak, setengah hutan dibakar. Pohon jatuh satu persatu. Tuhan hutan juga mendengar suara dari goa. Para prajurit di luar hanya melihat binatang akan menembak. Tak usah tahu harimau atau enggak. Dalam beberapa jam, hutan sudah menjadi tempat kuburan. Semua binatang di bawah tembakan manusia sudah dibunuh. Tuhan hutan perlahan keluar goa. Ketika nyawa diancam, dia tak bisa tak melawan. Mendadak seorang prajurit diserang. Mereka tak tahu di mana musuhnya. Laju si harimau sangat cepat. Hanya ada bayangan melewat. Jeritan pilu manusia akan berbunyi, dan mayat manusia terus jatuh. Para prajurit Jepang tak tahu bahwa kucing besar bisa manjat pohon. Karena tempat mereka tak ada binatang ini. Satu persatu orang diserang Tuhan hutan. Seluruh tim sekarang tak ada siapa. Si Gu Gyeong Surveillance sudah ditemukan si harimau. Setelah itu, satu peluru dimasuki kepalanya. Para pemburu mulai mengikat lehernya. Sekarang kekuatannya hampir habis. Bahkan berdiri juga susah. Tapi dia belum menyerah. Sebelum waktu Gu Gyeong menembak, si harimau menerkam. Satu tamparan buat Gu Gyeong terbang. Dia siap mengambil senapan. Si harimau sudah menangkapnya. Dan gila membocorkan badannya. Setelah menggigitnya menjadi dua bagian. Dan mengaum dan pergi. Pada malam, Menduk sedang buat permakaman untuk anaknya. Setelah itu dia mendengar suara bernafas di luar. Dia masuk hutan dan menemukan Tuhan hutan. Si harimau berdiri dan masuk hutan. Menduk membakar sendiri rumahnya dan berangkat balas dendam. Sisi lain, Jenderal Jepang ketika tahu sangat marah. Dia tak bisa terima hal prajuritnya. Impoten begitu, dia terus menyuruh prajurit, dan menyuruh prajurit melawati gunung sungai untuk mencari harimau. Dan harimau di sini sudah membawa mayat anaknya dan membawa keluar goa, dan mulai jalan balas dendam seperti Menduk. Menduk melewati salju. Dia tahu tempat tinggal Tuhan hutan hanya di puncak gunung. Ketika sampai, dia diam menunggu harimau. Dan prajurit dengan pimpinan pemburu juga manjat. Ketika prajurit Jepang belum sampai di puncak gunung, sudah terjadi setengah tim. Menduk mendengar suara, segera isi peluru. Setelah itu perlahan berdiri, melihat Tuhan hutan dekat sana. Mereka saling paham sudah sampai waktu berakhir. Kasih sayang mereka tampak sudah berakhir. Sejak harimau membawa Suki ke rumah, Menduk angkat senapan. Si harimau juga gila menerkam. Satu tembakan bergema buat semua prajurit mendengar. Darah harimau mengalir bawah. Tontonan ini saja juga dikagetkan. Harimau sekali lagi berdiri meski tak berkekuatan. Menduk waktu itu melempar senapan dan berteriak dengan harimau. Si harimau memakai sedikit kekuatan tersia, mengaum, dan keduanya jatuh pada jurang. Setelah itu para pemburu melaporkan bahwa mereka gagal, dan juga tak diakui oleh Jenderal Jepang. Tapi bagaimana ya? Semua hal ini dipimpin olehnya. Dia ingin setelah perang berakhir, akan membuat prajuritnya makin kuat, dan membawa kulit harimau terakhir dari Korea Utara kembali Jepang, dan selesaikan misi menangkap harimau. Cerita sampai sini berakhir. Situasi film The Tiger dari masa Korea Utara ditempati Jepang. Perlawanan antara harimau dan manusia di film sudah mencolokkan situasi sosial masa itu. Tuhan hutan tak hanya menyindir si harimau, juga menunjukkan semangat suku bangsa. Seperti tak tahu kekuasaan jahat, juga seperti orang Korea tak menyerah. Dan sejarah sudah memberitahu kita, tak menghormati alam seperti tak menghormati negara. Yakin menanggung hukuman.